Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dari Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Quran Surat Hud ayat 88. Saat ini sikap kaum muslimin terhadap sholat terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang tidak memperdulikan sholat. Kelompok kedua, orang-orang yang sholat tetapi tidak mementingkan berjamaah. Kelompok ketiga, orang-orang yang sholat dan mementingkan berjamaah, namun mengabaikan rukun-rukunnya dan mengerjakannya dengan kurang baik. Lanjutan kemarin, sholat menggugurkan dosa seperti daun-daun berguguran di musim gugur. Hadis kedua dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, wahai Abu Dzar. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyaut, labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya. Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Sekali lagi dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daun langsung berguguran. Beliau berkata, wahai Abu Dzar. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyaut, labbaik ya Rasulullah, aku siap sedia. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan salatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya. Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Faedah dari hadis ini, pada musim gugur begitu banyak daun-daun berguguran dari pohonnya sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sehelai pun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasil salat yang dikerjakan dengan ikhlas, semua dosa diampuni hingga tidak ada satupun yang tersisa. Untuk dosa-dosa besar perlu bertaubat secara khusus. Ada satu hal yang perlu direnungkan. Menurut para ulama, berdasarkan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat adalah ibadah-ibadah yang lain hanya mengabulkan dosa-dosa yang kecil. Salat dan ibadah-ibadah yang lain hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat secara khusus. Sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat secara khusus. Oleh sebab itu, selain mengerjakan sholat, hendaknya kita selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melalaikan. Jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya sebab kita sholat,
itu perkara yang lain. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan tentang pentingnya salat berjamaah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Itu wassalamu hidayah untuk kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita niatkan di dalam hati saudara kita untuk senantiasa mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.